Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran semester 2, yaitu tentang materinya fungsi. Nah, fungsi ini biasanya kita kaitkan dengan sehari-hari. Salah satunya, seandainya kalian mempunyai makanan kesukaan kalian pasti akan berbeda dengan makanan kesukaan teman kalian. Misal kalian suka makan soto, nah teman kalian sukanya makan bakso. Nah, itu merupakan suatu fungsi makanan kesukaan. Yang pasti setiap orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Itu dalam konteks sehari-hari. Nah, sekarang kita akan terapkan dalam konteks matematikanya. Kita simak penjelasan berikut ya. Nah, sekarang kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu selain tentang makanan kesukaan, kalian pasti akan pernah mengunjungi suatu tempat atau sebuah monumen yang ada di setiap negara. Nah, di sini coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada menara Eiffel, menara Pisa, ada patung Liberty sama candi. Nah, sekarang dari masing-masing gambar ini kalian pasti tahu dia letaknya di negara mana. Oke, kalau menara Eiffel itu pasti terletak di Prancis, menara miring Pisa dia di Italia, patung Liberty dia di Amerika, sedangkan candi dia berada di Indonesia. Kita lihat ya. Oke. Nah, ternyata sini benar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba susun dalam bentuk matematikanya seperti apa kalau ketika fungsi. Coba kita lihat di yang sebelahnya. Nah, kalau fungsi di sini kan ada menara Eiffel. Menara Eiffel berarti letak yang dia punya. Kemudian ada di sini negara-negaranya. Hubungannya apa? Berarti menara Eiffel ini berada di Prancis, berada di negara. Jadi untuk fungsinya F-nya itu berada di negara. Nah, berada di negara titik-titik. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang pengertian dan notasi fungsi. Pengertian notasi fungsi. Fungsi, sebelum kita ke fungsi itu pasti ada relasi. Nah, relasi sendiri itu relasi dari dua himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota ke himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A atau himpunan A itu juga ada yang tidak dipasangkan, itu juga boleh ke anggota himpunan B. Nah, sekarang kalau fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi. Jadi fungsi itu merupakan relasi. Tapi relasi itu bukan fungsi, belum tentu. Kalau fungsi itu pasti relasi, tapi kalau relasi itu belum tentu sebuah fungsi. Oke? Jadi di sini fungsi adalah atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan syarat, ada syaratnya di sini anggota himpunan A dipasangkan tepat satu. Jadi tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A itu pasti punya pasangan. Kalau dia tidak punya pasangan berarti dia relasi. Tapi kalau dia punya pasangan dia fungsi. Oke? Nah, di sini coba kalian lihat gambar di sini. Gambar yang pertama, ini gambar yang pertama. Nah, ini disebut relasi. Karena apa? Setiap anggota himpunan A itu dia memiliki pasangan. Tapi di sini dia bukan fungsi. Kenapa dia bukan fungsi? Karena salah satu anggota dari A ini memiliki dua pasangan, yaitu B1 dan B4. Di sini berarti dia bukan fungsi. Karena apa? Fungsi tadi harus tepat satu, hanya tepat satu. Tidak boleh bercabang dua. Ya. Sekarang coba kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini adalah relasi. Nah, relasi. Meskipun di sini ada salah satu yang tidak memiliki pasangan, dia masih relasi. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Tapi dia di sini bukan sebuah fungsi. Kenapa bukan sebuah fungsi? Karena ada salah satu yang tidak memiliki pasangan. Nah, setiap anggota A itu harus memiliki pasangan.
setiap anggota yang di sini itu harus memiliki pasangan. Kalau dia tidak memiliki pasangan, maka dia bukan fungsi, gitu. Ya. Sekarang untuk gambar yang ketiga. Untuk gambar yang ketiga di sini juga relasi karena semuanya berhubungan, tapi dia juga fungsi. Nah, kenapa dia fungsi? Karena setiap anggota A di sini itu dia memiliki pasangan, walaupun anggota B ada yang tidak memiliki pasangan, itu nggak masalah. Tapi setiap anggota A itu memiliki satu pasang saja. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang notasi penulisannya. Notasi penulisannya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. F ini merupakan fungsi. F itu fungsi yang memetakan anggota A ke anggota B. Jadi bacanya seperti itu. Fungsi yang memetakan anggota A ke anggota B. Kalau fungsinya berupa ada bilangan X, maka kita tuliskan Fx yang merupakan fungsi dalam X dari anggota A ke anggota B. Nah, di sini bisa kita jumpai dalam bentuk Y juga. Y, fungsi Y, ya, itu anggota A dipetakan ke anggota B. Oke. Nah, di sini penjelasannya dari tadi. Oke. Di sini ada anggota himpunan A. Anggota himpunan A ini disebut dengan domain. Domain itu daerah asal. Daerah asal dari suatu fungsi. Ya. Sedangkan daerah B ini disebut dengan kodomain. Kodomain itu artinya daerah kawan. Kenapa disebut daerah kawan? Karena dia merupakan arah hasilnya, hampir ke hasilnya. Nah, kemudian bagaimana dengan hasilnya? Nah, hasil dari pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu disebut range. Range itu daerah hasil. Berarti yang ini saja. A, B, nah, B1, B2, B3, B4 ini merupakan hasilnya. Penulisannya seperti apa? Range fungsi Y anggota B, ya. X, Y ini kita daftarkan itu seperti ini. Aduh ya Allah. Ini maaf ya jelek. Yang setiap anggotanya berarti A1, B1, terus kita tutup pakai kurung biasa, koma lagi, terus yang ada lagi apa A2, B3, begitu seterusnya sampai yang terakhir yang memiliki pasangan gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masih dalam pengertian denotasi fungsi. Nah, untuk menyatakan fungsi sendiri itu ada 3 cara. Ya, yang pertama adalah diagram panah. Kedua, grafik kartesius. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Oke, kalau diagram panah, nah ini tadi sudah kita lihat dari tadi diagram panah seperti ini. Jadi anggota A dipasangkan ke anggota B, anggota A2 dipasangkan dengan anggota B3, anggota A3 dipasangkan dengan B4. Ini merupakan diagram panah. Kalau grafik kartesius sudah kita sering jumpai seperti ini. Apakah dia bentuknya bisa seperti ini? Parabola? Bisa, ya. Tergantung nanti fungsinya seperti apa yang kita cari. Terus kemudian himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu seandainya kita punya hasilnya tadi, di sini misal kita lihat grafiknya di sini, ada titik dari 0 sama 1, berarti kita tulis 0,1. Yang di sini itu merupakan daerah asal, yang atas daerah hasil. Oke. Sedangkan ini lingkaran ini merupakan range. Berarti 0,1, 1,2 di sini, oke. Terus 2,3 yang terakhir, terus kemudian 3,4 sampai titik yang terakhir yaitu 4,5. Nah, berarti jadi
Ini merupakan himpunan pasangan berurutannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita punya contoh. Contohnya kita langsung dalam bentuk matematiknya. Tentukan daerah hasil dari fungsi f(x) itu sama dengan 2x plus 3. Jika kita ketahui daerah asalnya adalah 0, 1, dan 2. Nah, kita jawab. Fungsi f memetakan x ke f(x) yaitu 2x plus 3 dapat ditulis. Kita tulis di sini f itu sama dengan x. Berarti kita masukkan di sini f(x) sama dengan 2x plus 3. Setiap x yang ada di sini, kita ganti dengan x yang ada di dalam sini. Oke. Jika misal kita punya x-nya di sini adalah 0, kita masukkan ya. X-nya 0, berarti f0 itu sama dengan 2 kali 0 ditambah 3, berarti 3. Terus f1 dari asalnya sini. Oke. Terus f2 itu dari asalnya juga. Kita masukkan, jadi ketemunya nanti daerah asal domensnya yaitu 0, 1, 2 daerah asal, daerah hasil atau range-nya itu berarti 0,3 hasilnya dari 1,5, 2,7. Jadi seperti ini untuk range-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif di sini anggota kodomen. Kodomen itu yang ini. Anggota kodomen boleh tidak memiliki pasangan, tapi anggota kodomen hanya terpasangkan satu. Ya, jadi anggotanya harus terpasangkan hanya satu. Di sini sudah terpasangkan satu semua. Tapi kenapa di sini yang gambar yang kedua dia tidak injektif? Karena ada salah satu yang berpasangan dua anggota kodomennya. Oke. Kalau masalah tidak memiliki pasangan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ada yang memiliki pasangan lebih dari satu. Oke. Terus kemudian fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi onto itu di sini penjelasannya adalah anggota kodomen itu boleh tidak memiliki pasangan, namun tidak boleh anggota kodomen tidak dipasangkan. Artinya di sini dia tidak boleh memiliki, harus memiliki pasangan semua, tidak boleh tidak ada pasangan. Boleh dapat dua, boleh, tapi nggak boleh sendiri. Ya. Sekarang fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ini gabungan dari fungsi injektif dengan fungsi surjektif. Jadi kalau dia gabungan berarti tadi fungsi injektif adalah harus terpasangkan satu, setiap anggotanya harus terpasangkan satu, dan fungsi surjektif itu tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti seperti ini, harus semuanya terpasangkan satu-satu. Ya. Tidak boleh tidak memiliki pasangan dan juga tidak boleh memiliki pasangan yang ganda. Gitu. Untuk bijektif. Ya, kita lanjutkan. Menentukan banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Jadi tidak boleh dua, harus satu-satu ya. Kita lihat di sini caranya. Jika banyak anggota himpunan A itu adalah NA, kita misalkan NA itu sama dengan A, dan banyak anggota himpunan B adalah NB itu sama dengan B, maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah B pangkat A. Jadi dilihat di sini, untuk pemetaan A dari A ke B, berarti B-nya yang di bawah. Pangkatnya adalah yang A. Kemudian kebalikannya, banyak pemetaan dari B ke A, berarti A-nya kemudian dipangkatkan dengan B. Coba kita lihat contohnya. Diketahui himpunan P yaitu PHR dan himpunan H adalah 0, 2, 4, 6. Tentukan banyak pemetaan dari himpunan P ke himpunan H. Jadi kita cari N-nya dulu. Untuk P adalah PHR, maka banyaknya NP yaitu 3. Dari mana 3? Dari sini. 1, 2, 3. Ada 3 anggota. Jadi kita tulis 3. Ya. Untuk H berarti maka NQ-nya itu sama dengan 4 karena di sini ada 4. 0, 2, 4 dan 6. Oke.
Untuk pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q, ingat dari himpunan P ke himpunan Q, berarti kita Q dipangkatkan dengan P. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi ini hasilnya, oke? Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi di sini, kalau operasi aljabar fungsi, maka di sini kita biasanya kenal adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti apa? Kita lihat di sini. Kalau kita punya suatu fungsi ada 2 fungsi, kita katakan salah satu fungsinya adalah f, yang satu fungsinya adalah g. Jadi f dan g, nah itu kita simbolkan, tulisnya adalah f plus g. Bisa gini, f plus g dalam x itu sama dengan fx ditambah gx. Jadi daerah fungsi f ditambah daerah fungsi g itu merupakan gabungan keduanya. Sekarang pengurangan. Selisih fungsi f dan g ditulis dengan simbol f dikurangi g. Maka di sini menjadi f min g dalam x sama dengan fx dikurangi gx. Dengan df kurangi g itu sama dengan df anggota dg, gabungan dg. Nah, sekarang yang ketiga adalah perkalian. Hasil kali fungsi f dan g ditulis dengan simbol f kali g, f cross g. Cross, ya. Berarti f cross g, f kali g, berarti fx kali gx. Hasil bagi fungsi berarti f per g. F per g kita tuliskan dengan fx per gx. Kita lanjutkan di sini untuk contoh-contohnya. Yang pertama jumlah fungsi. Nah, kita lihat tadi jumlah fungsi tadi sudah saya jelaskan. Untuk contohnya sekarang, diketahui di sini fx sama dengan 2x plus 4. Sedangkan gx sama dengan 3x kuadrat min 5x. Maka nilai fx ditambah gx kita bisa tambahkan, berarti untuk fx ditambah langsung gx. Nah, sekarang kita punya fx tambah gx itu sama saja dengan fx ditambah gx. Berarti kita masukkan nilai fx-nya itu adalah 2x plus 4 ditambah 3x kuadrat min 5x. Maka di sini menjadi 3x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Kenapa menjadi seperti ini? Yang sama, memiliki variabel yang sama, kita jumlahkan. Memiliki variabel dengan pangkat sama, itu dijumlahkan. Karena yang pangkatnya sama adalah 2x dengan negatif 5x, maka dijumlahkan menjadi negatif 3x yang ini. Maka ditulisnya dari yang pangkatnya tertinggi sampai pangkat terendah. Oke, yang kedua sekarang pengurangannya. Diketahui fx-nya adalah x plus 3, gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 9. Tentukan f dikurangi g, fx dikurangi gx. Berarti x plus 3, karena pengurangan berarti min. Untuk gx-nya itu kita kasih tanda kurung. Kita kalikan ke dalam. Ya, negatifnya ini loh, negatifnya kita kalikan ke dalam. Berarti menjadi negatif x kuadrat. Negatif kali negatif berarti positif 9. Maka yang dijumlahkan adalah 9 dengan 3-nya, sehingga menjadi 12. Oke. Kita lanjutkan hasil kali fungsi. Hasil kali fungsi di sini kita punya contoh seperti tadi. Fx sama dengan 2x plus 4, gx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 5x. Tentukan fx kali gx. Nah, berarti untuk perkalian kita pakai titik saja supaya kita bisa membedakan antara kali dengan x. Oke. Berarti sekarang di sini kita kalikan pelangi. Diingat kalikan pelangi berarti 2x kali 3x kuadrat berarti menjadi 6x pangkat 3. 2x kali 5x berarti min 10x kuadrat. 4x kalikan dengan 3x kuadrat berarti plus 12x kuadrat. 4 dikali negatif 5x berarti menjadi negatif 20x. Yang sama tadi pangkatnya kita jumlahkan, karena yang sama adalah pangkat 2 berarti 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 20x. Tuh.
Kita lanjutkan sekarang untuk yang hasil bagi. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang ke hasil bagi fungsi. Hasil bagi fungsi di sini kita checklist. Nah, oke. Hasil bagi fungsi tadi sudah saya jelaskan untuk yang deskripsinya. Sekarang langsung ke contohnya saja. Contohnya berarti fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 9 dan gx sama dengan x plus 3. Oke, berarti untuk hasil bagi kita punya fx per gx itu sama dengan x kuadrat dikurangi 9 per x plus 3. Nah, untuk x kuadrat dikurangi 9 ini kita faktorkan. Kalau masih ingat pemfaktoran, berarti kalian bisa di sini x plus 3 dikali x dikurangi 3. Karena ada yang sama yaitu x plus 3 dengan yang bawah x plus 3. Kalau kalian punya yang sesuatu yang sama pembagian, berarti kita bisa coret. Gampang kan? Berarti jadi sisanya adalah x dikurangi 3. Asal kalian sudah paham pemfaktoran, otomatis di sini kalian pasti bisa paham. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi tentang hasil operasi aljabar fungsi berarti sudah habis di sini. Nanti kita bisa lanjutkan lagi ke fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu belajar dari mana saja. Ya.